Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah review atau reading kilas balik tahun 2022 kamu. Kita akan lihat pelajaran jiwa kamu, lalu kita akan lihat advice untuk kedepannya atau tahun 2023 yang lebih baik. Kita juga akan lihat blessing apa yang akan datang di hidup kamu. Setelah banyak pelajaran jiwa yang kamu pelajari di tahun 2022 ini ya. Aku melihat gini, pertama ada tema yang berhubungan dengan finansial, pekerjaan, karir, bisnis. Lalu ada tema juga tentang attachment, tentang apa yang sesuatu yang kita anggap berharga, sesuatu yang kita anggap penting. Apakah itu akarnya dari luka masa lalu, akarnya dari luka masa kecil atau trauma masa lalu kita. Lalu juga ada tema yang berhubungan dengan perjalanan spiritual, perubahan kemampuan spiritual atau kayak perjalanan spiritual kamu, perubahan filosofi hidup kamu, gimana cara kamu melihat hubungan kamu dengan manusia, hubungan kamu dengan Tuhan, ada perubahan cara pikir, dan juga kayak berkomunikasi dengan Tuhan atau alam semesta. Yang pertama, man holding a coin. Kalau kalau misalnya di sepanjang 2022 ini ada yang terdampak dengan pandemi, ada yang berjuang atau tertatih-tatih secara finansial ya. Aku melihat ada perubahan dan evolusi yang berhubungan dengan finansial, karir, pekerjaan. Lalu dengan attachment, yang tadi aku bilang sesuatu yang kamu anggap penting, sesuatu yang kamu anggap berharga. Apakah itu akarnya dari sebuah ilusi atau akarnya dari luka masa kecil, luka masa lalu? Kamu belajar melihat itu gitu untuk membuat attachment yang sehat dalam konteks apapun ya, dalam konteks hubungan, dalam konteks finansial. Apakah kamu melihat sebuah hubungan itu seperti apa? Melihat hubungan kamu dengan uang itu seperti apa? Lalu juga yang terakhir ini sesuatu yang berhubungan dengan, karena cakra ketujuh itu, cakra 6 dan 7 itu cakra paling spiritual ya, berhubungan dengan channeling, berhubungan dengan kemampuan spiritual, atau kita berkomunikasi dengan Tuhan atau alam semesta. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, ditutup dengan sangat manis, tapi kita bahas dulu. Yang pertama ya, kartu yang menggambarkan perjalanan kamu di sepanjang 2022 ini. Yang tadi aku dibilang di awal, yang pertama dengan Five of Pentacles ini mungkin ada yang berhubungan dengan finansial ya, kayak kamu terdampak pandemi, sebagian dari kamu ada yang berusaha bangkit lagi dari keterpurukan finansial atau tertatih-tatih. Lalu yang kedua juga berbicara tentang melihat bahwa diri kamu itu berharga ya. Karena apa? Five of Pentacles mungkin aku pernah bilang kayak kita merasa kurang, kita merasa nggak layak atau nggak pantas, tapi bukan karena kita beneran kurang, tapi lebih kepada cara berpikir kita melihat bahwa apakah kita berharga, apakah kita pantas mendapatkan hubungan yang sehat, mendapatkan cinta, mendapatkan apa yang kita mau ya. Karena itu lebih kepada energi mentalitas, melihat bahwa diri kita berharga. Yang tadi aku bilang di sini, apa yang kamu anggap berharga, misalnya hubungan, misalnya uang gitu. Apakah rasa keberhargaan kamu itu kayak misalnya kalau misalnya kamu keuangannya biasa aja atau kurang, terus kamu merasa diri kamu nggak berharga, atau kamu meletakkan rasa berharga kamu pada sebuah hubungan gitu. Misalnya kamu bertahan dalam sebuah hubungan yang tidak sehat karena kamu berpikir, kalau misalnya aku keluar dari hubungan ini, bisa nggak aku dapat orang yang lebih baik, bisa nggak aku dapat orang yang berharga, orang yang bisa menghargai aku, seperti itu ya. Itu hubungannya Five of Pentacles sama attachment di sini. Dan dengan pelajaran jiwa kamu di tahun 2022 ya, Five of Cups gitu. Karena gini, dengan Five of Cups itu kan energi orang yang menengok ke belakang, orang yang belum bisa mengikhlaskan atau melepaskan sesuatu yang tempatnya udah nggak pas di hidup kamu. Misalnya tadi contoh lagi dengan hubungan, kayak kamu sadar nih bahwa hubungan ini udah nggak sehat, hubungan ini udah nggak baik buat hati kamu, buat hidup kamu. Tapi kayak kamu berpikir bahwa kalau kamu melepaskan hubungan ini, kamu takut nggak dapet orang lain. Kayak kamu takut nggak ada yang mau sama kamu takut bahwa kamu nggak bisa dapetin yang lebih baik, takut sendirian, takut bahwa kamu nggak bisa melihat bahwa diri kamu berharga. Atau misalnya kamu nggak bisa meninggalkan pekerjaan kamu karena kamu takut misalnya kamu nggak dapet lagi pekerjaan atau nggak bisa dapet yang lebih baik. Padahal kamu merasa bahwa pekerjaan kamu nih
misalnya udah toksik, misalnya kamu nggak dapat sepadan dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Karena apa? Kamu merasa bahwa kamu nggak bisa dapat dengan Five of Pentacles di sini mendapat lebih baik ya, karena kamu mungkin ada sesuatu tentang self esteem kamu, rasa berharga kamu, melihat bahwa diri kamu layak untuk dapat segala hal yang lebih baik dalam banyak aspek kehidupan kamu. Ya, kayak ada sesuatu yang perlu kamu tinggalkan, orang-orang yang perlu kamu lepaskan, tapi kamu nggak lakukan karena itu tadi ada sesuatu konsep tentang keberhargaan kamu atau rasa kurang yang tadi aku bilang rasa kurang, sehingga kamu bertahan pada situasi atau orang-orang tertentu yang sebenarnya kamu tahu udah nggak pas, udah nggak baik lagi buat kamu. Tapi aku melihat bahwa ada dengan Seven Chakra di sini bahwa ada proses kayak momen hidayah atau momen inspirasi. Kayak semesta menunjukkan hal-hal tertentu atau menginspirasi kamu, mempertemukan kamu dengan informasi-informasi tertentu. Bahwa kamu berharga loh, bahwa kamu pantas loh dapat hubungan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, rezeki yang lebih baik. Tapi yang harus kamu ubah dulu itu adalah konsep tentang diri kamu, tentang keberhargaan kamu. Karena apa? Kita like attracts like gitu, kita mengundang energi yang serupa dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita nggak layak atau kita nggak berharga, ya itu kita akan mengundang hubungan yang akan menunjukkan bahwa kita nggak layak, kita nggak berharga. Atau situasi-situasi, misalnya kayak pekerjaan. Ya udah, misalnya kita pantasnya dibayar segini, padahal kerja keras kita jauh lebih daripada apa yang misalnya gaji kita. Seperti itu ya. Tapi dengan momen pencerahan, hidayah, dan inspirasi, kamu mulai nih memperhatikan diri kamu, mulai melakukan perubahan-perubahan pada konsep keberhargaan diri kamu, bahwa kamu pantas, kamu layak, kamu berharga untuk dapat segala sesuatu hal, hubungan, pekerjaan, atau apapun itu, untuk diri kamu. Kamu layak, kamu berharga untuk dapat segala sesuatu yang lebih baik dengan Six of Wands di sini ya. Itu merubah segala hal yang datang di hidup kamu di tahun 2022 ini, menunjukkan kepada diri kamu apa yang perlu kamu ubah dari cara berpikir kamu, dari cara kamu melihat diri kamu, memperlakukan diri kamu, apa yang kamu katakan pada diri kamu. Kamu mulai ada kesadaran nih untuk merubah itu semua. Dan ketika sudah ada kesadaran dan perlahan-lahan kamu mulai melakukan perubahan, kamu perlahan-lahan juga mengundang banyak hal yang jauh lebih baik, hubungan-hubungan yang lebih baik, pertemanan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, semua yang lebih baik itu perlahan-lahan datang di hidup kamu ketika kamu mulai perlahan-lahan mengubah konsep diri kamu, rasa percaya diri kamu. Karena apa? Six of Wands itu selain berbicara tentang kesuksesan, pencapaian, keberhasilan, juga berbicara tentang fokus dulu nih ke diri kamu. Ketika kamu merubah apapun yang ada dalam diri kamu, dunia realita yang ada di luar diri kita perlahan-lahan juga akan berubah. Seperti itu ya. Dan kamu harus bangga. Kamu udah jadi King of Wands gitu ya, walaupun kamu bukan elemen api. King of Wands itu apa? Orang yang percaya diri, orang yang nyaman sama dirinya. King sama Queen of Wands, orang yang magnetik. Kenapa dia magnetik? Karena dia sudah nyaman sama dirinya gitu. Dia udah tahu nih mengelola dirinya, dia tahu gimana mengundang realita yang dia mau, dimulai dari dirinya dulu. Ya, dimulai dari dirinya dulu, membangun dirinya dulu, passion sama apa yang dia kerjakan, karena dia suka, karena dia melakukan itu dari hati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kamu sudah bekerja keras, kamu membangun skill kamu pantas dapetin sesuai, setara, setimpal dengan skill kamu, dengan kerja keras kamu ya. Ketika yang tadi aku bilang, ketika ada momen perubahan pada cara berpikir, ketika itu pula realita kamu atau apapun yang ada di luar diri kamu akan match atau mencocokkan dengan apa yang ada di dalam diri kamu ya. Karena diri kamu sedang berjalan atau sudah berada di titik King of Wands atau Queen of Wands. Jadi dunia realita kamu juga mengikuti yang cocok sama King dan Queen of Wands. Kamu harus mengapresiasi diri kamu untuk perjalanan jiwa kamu, pelajaran jiwa kamu. Kamu udah mulai ada perubahan, mulai ada kesadaran untuk melakukan perubahan, dan perlahan-lahan atau kamu sudah berada di titik si King dan Queen of Wands ini ya. Lalu yang berikutnya, advice untuk kedepannya lebih baik. Berani. Knight of Wands itu energi orang yang berani, orang yang percaya diri, orang yang dedikasi sama apa yang dilakukan, passion sama apa yang dilakukan, melakukan sesuatu dari hati, orang yang punya skill. Karena sebenarnya kamu punya skill, tapi kamu kayak gak bisa menakar bahwa kamu berharga, kamu pantas dibayar setara dengan skill kamu, dengan kemampuan kamu. Itu yang kamu harus perhatikan ya. Lalu yang terakhir, ini
blessing apa yang mau datang di hidup kamu dengan Two of Cups di sini adalah pertama, union dengan orang yang yang match dengan frekuensi diri kamu yang baru. Frekuensi diri kamu yang baru apa? King of Wands. Kamu juga ketika kamu berada di energi King dan Queen, kamu juga akan mengundang orang yang berada di energi King dan Queen yang match sama versi diri kamu yang baru, energi kamu yang baru. Ya, hubungan yang lebih sehat, hubungan yang yang pas buat hati kamu, hubungan yang membahagiakan kamu, hubungan yang take and give seimbang, hubungan yang gak bikin kamu berada di energi Five of Pentacles lagi ya. Merasa kurang, merasa gak cukup, merasa layak. Karena apa? Kamu sudah berubah. Energi kamu sudah berubah. Dan kamu akan mengundang orang-orang yang match sama energi kamu yang baru. Lalu yang kedua, kalau bukan berbicara tentang hubungan romantis, yang tadi aku bilang, karir, finansial, bisnis, akan match dengan energi kamu yang baru. Rezeki yang baru, pekerjaan yang baru, progresi bisnis kamu yang baru. Itu blessing yang mau datang di hidup kamu dengan energi kamu yang baru atau versi diri kamu yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.